Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali dengan saya Supriyati. Di masa pandemi ini kita diharuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, ini saya akan memaparkan tutorial tentang penggunaan Google Classroom yang dimana Google Classroom dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran daring, khususnya untuk pembelajaran yang bersifat asinkron. Ya. Yang pertama kita buka Google Classroom-nya dulu. Kemudian kita masuk ke akun Gmail-nya. Ya, seperti ini akun Gmail-nya. Kemudian ada titik 9 ini adalah menu pilihannya. Nah, kita pilih yang Google Classroom. Nah, di sini. Tunggu jaringannya. Nah, ini adalah Google Classroom menunya ya. Ini sudah di Google Classroom saya sudah tersedia 2 kelas, yaitu kelas 3 dan kelas 4. Nah, ini adalah menu untuk Google Classroom. Ada kelas, kalender untuk diperiksa, kelas 3 ini kelas yang saya buat. Ya, kalau mau membuat kelas lagi, ini menggunakan tanda yang plus di sebelah sini ya. Nah, kemudian kita mau buat kelas khusus untuk guru, kita bisa buat kelas di sini ya, nanti akan ada tampilannya di sini. Contohnya kita mau buat kelas ya. Kemudian lanjut. Nah, kita ketik kelasnya di sini, buat kelasnya di sini. Contohnya kelas 6. Kelas 6 belum ada ya, kelas 6. Kemudian mata pelajarannya kita isi tematik. Kemudian ruangannya kelas 6. Kelas 6 ini kita kosongin saja bagiannya. Kemudian kita buat. Ya, sudah. Ini kelas 6. Ya, kita sudah masuk ke kelas 6. Nah, ini adalah kode kelas. Nah, ini silakan dibagi kepada siswa. Kode kelas ini bisa disalin, kemudian dikopikan ke grup WA di grup WA kelas. Jadi nanti anak-anak bisa langsung menginstal Google Classroom-nya di Android-nya, kemudian bisa mengikuti bergabung di kelas 6. Kemudian di sini ada 3 menu. Yang pertama adalah forum. Nah, ini menu forumnya nanti kita tulis di sini. Misalnya kita mau buat forum untuk menyapa anak, selamat pagi dan sebagainya. Misalnya selamat pagi. Berikut adalah jadwal pelajaran, misalnya semester 2. Nah, nanti bisa dibagikan di sini ya. Kemudian ditambahkan jadwalnya yang sudah dibuat berdasarkan dengan format PDF atau Word. Nah, nanti atau bisa gambar ya, bisa siswa langsung bisa untuk melihat, kemudian diposting karena ini belum ada siswanya ya. Nah, kemudian ini forum. Kemudian di sini setelah forum di menu berikutnya ada tugas kelas ya. Ya, ini saya simpan dulu karena memang belum ditugaskan, maka bisa disimpan dulu ya. Simpan. Kemudian yang kedua, ini ada menu tugas. Ya, menu tugas ini ada beberapa menu di sini. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, kemudian ada topik. Kita buka untuk tugas. Nah, tugas ini berisi judul, misalnya untuk tema 1. Ya, kemudian di sini perintahnya bagaimana, misalnya ada teks bacaan yang nanti bisa diupload di sini oleh guru melalui link. Kemudian nanti bisa di-download siswa atau bisa nanti pertanyaan ditulis di sini ya, pertanyaannya. Kemudian nah, ini untuk
menambahkan apa namanya, bisa Google Form atau Google Slide atau yang lainnya dari menu ini. Kemudian setelah itu tugaskan, ya, di siswanya bagaimana, kemudian tugaskan. Ini satu untuk menugaskan. Kemudian setelah menu tugaskan ada kuis. Kita buka kuis. Ya, menu kuis ini sudah tersedia. Judulnya misalnya evaluasi. Kemudian apa perintahnya? Satu, misalnya kerjakan tes evaluasi dengan klik link di bawah ini misalnya. Nah, ini bisa nanti kita buat di sini, ya. Kalau Google Form-nya kita bisa buat di sini. Ya, nanti. Nah, ini berbentuk kuisnya seperti Google Form-nya, atau bisa buat bisa buat soalnya di Google Form, kemudian linknya ditaruh di sini. Itu bisa, ya, ditambah di sini. Begitu. Ini tugas. Kemudian tadi tugas kuis pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa, kemudian dijawab secara apa. Nah, ini tugaskan, nanti siswa bisa langsung menjawab di sini misalnya. Di apa namanya, di Android-nya. Nah, kemudian materi. Nah, Bapak Ibu guru itu bisa memberikan materi apa, misalnya teks dalam bentuk PDF itu bisa disampaikan di sini, atau bisa ditulis di sini, bisa dikopikan di sini. Nah, kemudian siswa tinggal nanti bisa membuka di sini. Kemudian ini anggotanya belum ada di sini. Kalau misalnya sudah anggotanya, di sini sudah ada anggotanya berapa siswanya. Coba kalau bisa kita lihat di yang sudah ada yang saya gunakan, yaitu kelas 4 itu. Nah, ini adalah contoh-contohnya yang forumnya. Ini sudah mulai saya gunakan, mulai dari presensi bisa dilaksanakan menggunakan Google Classroom. Kemudian untuk Google Meet melaksanakan pembelajaran secara virtual, bisa linknya ditaruh di sini, jadi siswa tinggal klik saja, membuka link, kemudian ya tinggal klik di sini, ya, tinggal ditaruh di sini. Kalau yang versi apa namanya, untuk yang Google Meeting untuk versi education itu sudah ada secara otomatis, tapi karena ini versi gratis jadi kita harus buat sendiri, tapi bisa, ya. Kita coba lagi. Nah, ini adalah menu-menunya. Kemudian Google Classroom juga bisa digunakan untuk kelompok. Contoh ini saya pernah menggunakan untuk kelompok, yaitu, nah, ini adalah kelompoknya, tergantung berapa jumlah siswanya. Misalnya kita membuat kelompok, ini kelompok Jati. Nah, di sini ada petunjuknya. Nah, ini petunjuknya nama kelompok ini, kemudian perintahnya ini, kemudian untuk kelompoknya ini. Nah, nanti para siswa bisa berdiskusi di sini. Ya. Nah, ini menggunakan menu tugas, ya. Menu tugas. Jadi, misalnya seperti ini. Kemudian tugas, kemudian buat, kemudian tugas, kemudian ditulis. Ya, ini misalnya judulnya kelompok, ya, kelompok 1 misalnya. Nah, di sini kemudian tulis nama anggota kelompok, kemudian tulis perintahnya. Nah, di sini kemudian ada tugasnya. Nah, kemudian agar kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak misalnya menggunakan tugas yang berbeda, itu bisa, ya. Ini tergantung, ini untuk apa, siswanya itu dipilih. Untuk kelompok 1 itu siapa saja tinggal kita pilih. Ya, misalnya untuk ini 1 2
3. Nah, berarti nanti tugas ini hanya untuk 3 kelompok ini. Nah, 3 kelompok ini. Nah, nanti berdiskusi. Nah, itu bisa menggunakan itu. Kemudian tugaskan. Nah, ini salah satu dari platform Google Classroom. Kemudian untuk nilai, nah ini sudah terkelompok. Secara sistem sudah mengelompokkan nilai-nilainya. Ini adalah salah satu contoh untuk ini namanya ini. Kemudian ya ini sudah ada judul-judulnya di sini. Ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian tugas, upload tugas misalnya. Ya, upload tugas ini adalah contoh dari siswa yang misalnya tidak bisa ditulis, misalnya matematika rumusnya tidak bisa ditulis di sini, kemudian kesulitan, maka bisa menggunakan buku yang difoto kemudian diupload. Contohnya adalah nih, contohnya ada di sini. Ya, misalnya ini. Nah, misalnya ini unggah tugas kelompok. Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah diunggah. Nah, ini adalah contohnya. Contoh-contohnya ini. Nah, ini adalah foto hasil unggah tugas. Nah, ini ditulis di buku tulis, kemudian difotokan, kemudian diupload Nah, nanti kita bisa langsung menilai. Ya. Kita tinggal klik seperti ini. Kemudian, nah ini sudah ada. Di sini ada gambarnya. Kemudian kita tinggal menilai di sini dan memberikan feedback atau balikan. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini ya ini contohnya. Jadi kalau ini kemungkinan sinyalnya karena kurang bagus. Nah, ini sudah. Ini adalah hasil upload dari para peserta didik. Nah, kemudian nanti kita bisa besarkan, kita zoom, kemudian kita nilai. Nah, nilainya kita sarankan, kemudian kita kembalikan. Begitu. Kemudian kalau misalnya dibutuhkan komentar ya kita tulis di sini. Ini adalah Google Classroom. Demikian sedikit tutorial dari saya tentang penggunaan Google Classroom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.